Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dengan judul materi pemberian ekstrak akan membawakan materi kami. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Erna Zara Fauzi sebagai pemateri pertama dan teman saya itu Hilda Damayanti sebagai pemateri kedua. Yang pertama itu pengertian pemberian ekstrak. Pemberian merupakan studi tentang bentuk, bau, rasa, dan warna simplisia. Dalam pemberian ini yaitu informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap simplisia nabati yang berupa bagian tanaman seperti kulit, daun, akar, dan sebagainya. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Pengujian pemberian dilakukan untuk melihat fisik dari ekstrak tanaman agar di saat pembuatan obat jadi dapat memenuhi kriteria syarat secara fisik. Karena jika secara fisik ekstrak tanaman tidak memenuhi syarat, maka obat yang dihasilkan tidak memenuhi standar obat yang jadi. Selanjutnya, pentingnya pemberian ekstrak. Yang pertama, membantu dalam identifikasi ekstrak dan memastikan keasliannya. Yang kedua, menunjukkan kualitas ekstrak berdasarkan karakteristik fisik dan organoleptiknya. Uji organoleptik dilakukan dengan pengenalan secara fisik menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bau, bentuk, warna, dan rasa. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk menetapkan standar mutu ekstrak, membantu dalam mengevaluasi keamanan penggunaan ekstrak. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian pemberian ekstrak. Uji pemberian meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk konsistensi ekstrak. Uji bau ditetapkan dengan pengamatan setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Waktu 15 menit dihitung setelah wadah yang berisi tidak lebih 25 gram kurang 25 gram bahan dipindahkan ke dalam cawan penguapan 100 ml. Uji warna dengan melihat warna secara mikroskopik, ekstrak pada suhu kamar. Dilihat pada jam 0, 1, 6, dan 12 jam untuk memastikan warnanya tidak berubah. Uji rasa dengan mengecap sedikit ekstrak dengan ujung lidah selama 30 detik. Sedangkan bentuk ekstrak dilihat dari bentuk konsistensinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Hilda Damayanti sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis ekstrak. Ekstrak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada ekstrak cair. Ekstrak cair adalah ekstrak hasil penyaringan bahan alam dan masih mengandung pelarut. Ekstrak cair akan memiliki hasil ekstraksi yang masih bisa dituang. Biasanya kadar air lebih dari 30%. Contohnya, ekstrak jus buah atau infus herbal yang belum mengalami penguapan pelarut secara signifikan. Yang kedua ada ekstrak kental. Ekstrak kental adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dan sudah tidak mengandung cairan pelarut lagi, tetapi konsistensinya tetap cair pada suhu kamar, memiliki kadar air berkisar antara 5-30%. Contohnya ada ekstrak beladon. Yang ketiga ada ekstrak kering. Ekstrak kering adalah ekstrak yang dihasilkan dari pengeringan ekstrak cair hingga mencapai konsentrasi yang diinginkan, seringkali dalam bentuk serbuk, mengandung kurang dari 5% kadar air. Contohnya ada ekstrak Chinai linguido. Proses pembuatan ekstrak meliputi beberapa tahap utama, yaitu yang pertama ada preparasi simplisia. Bahan tanaman atau hewan yang akan diekstrak disiapkan dengan cara dikeringkan, dihaluskan, atau dipotong-potong sesuai dengan jenis simplisia. Yang kedua ada maserasi atau perkolasi. Simplisia direndam atau dialirkan pelarut untuk melarutkan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada evaporasi. Pelarut yang telah mengandung senyawa aktif diuapkan untuk mendapatkan ekstrak yang lebih pekat. Yang keempat ada pengeringan. Ekstrak yang diperoleh kemudian dikeringkan hingga mencapai kadar air yang diinginkan. Contoh pemberian ekstrak. Yang pertama ada batang brotowali atau Tinospora crispael kauli. Pemberian ekstrak kental warna coklat tua, bau khas, dan rasa pahit. Yang kedua ada rimpang teki, Ciperus rotundus L. rhizome. Pemberian ekstrak kental warna coklat tua, bau khas, dan rasa agak pahit. Yang ketiga ada hati ikan gandus morhua L. Oleum recoris aceli. Pemberian cairan minyak, encer, warna kuning pucat, bau khas, tidak tengik, bau seperti ikan, rasa khas, dan agak manis. Kesimpulan dari materi ini yaitu membahas standar pemberian ekstrak dalam farmasi, dengan fokus pada pentingnya identifikasi dan evaluasi kualitas bahan alami. Pemberian ekstrak melibatkan pengamatan sifat fisik seperti bentuk, warna, bau, dan rasa, serta penyesuaian standar mutu untuk menjamin keaslian dan keamanan bahan baku farmasi. Jenis ekstrak dibagi menjadi 3 kategori utama yaitu ekstrak cair, kental, dan kering. Berdasarkan kadar air dan konsistensinya, proses pembuatan ekstrak meliputi persiapan simplisia, metode ekstraksi, evaporasi, dan pengeringan. Pemberian ekstrak sangat penting untuk memastikan kualitas fisik bahan sehingga dapat memenuhi standar obat jadi. Selain itu, karakterisasi ini juga membantu dalam evaluasi keamanan serta mutu ekstrak yang digunakan dalam formulasi farmasi. Contoh hasil pemberian ekstrak disajikan dengan perbedaan warna, bau, rasa, dan konsistensi yang khas untuk setiap bahan, seperti ekstrak batang brotowali dan rimpang teki, yang menunjukkan ciri khas masing-masing bahan dalam bentuk ekstrak kental. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat materi kali ini.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 16. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.